Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ayla Ataya, Filza Haura Fadilah, dan Fatia Arifah. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Komponen Pengeluaran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Latar belakangnya, PDRB merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah. Perubahan PDRB dipengaruhi oleh berbagai komponen pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, inventory, dan perdagangan luar negeri. Analisis terhadap hubungan komponen-komponen tersebut diperlukan untuk mengetahui faktor mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis regresi berganda, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel pengeluaran terhadap PDRB agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan ekonomi daerah. Tujuannya, yang pertama menganalisis pengaruh setiap komponen pengeluaran terhadap PDRB. Yang kedua, menilai kelayakan model melalui pengujian asumsi klasik. Yang ketiga, menguji signifikansi pengaruh variabel secara parsial dan simultan. Yang keempat, mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap PDRB melalui koefisien determinasi. Selanjutnya adalah pemanggilan data. Pada proyek ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data ekonomi makro berdasarkan pendekatan pengeluaran. Variabel yang digunakan meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, net export, dan PDRB. Seluruh data disajikan dalam satuan rupiah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak RStudio. Dataset diimpor ke dalam RStudio menggunakan fungsi read Excel. Data kemudian disimpan pada objek bernama project PSD untuk proses analisis selanjutnya. Berikut ini merupakan potongan kode pemanggilan data. Selanjutnya adalah summary dataset. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki rentang nilai yang lebar sehingga mencerminkan keragaman data yang tinggi. Rata-rata tertinggi terdapat pada variabel konsumsi rumah tangga, sedangkan rata-rata terendah berada pada konsumsi LNPRT. Variabel PDRB juga terlihat bervariasi dengan rata-rata 42.959 yang mengindikasikan perbedaan tingkat aktivitas ekonomi antar periode. Secara keseluruhan, karakteristik data ini mendukung kelanjutan analisis menggunakan regresi berganda. Selanjutnya adalah visualisasi data menggunakan scatterplot. Dari scatterplot di samping dapat dilihat bahwa seluruh variabel komponen pengeluaran memiliki hubungan yang positif dengan PDRB, meskipun kekuatan hubungan berbeda-beda. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, serta pembentukan modal tetap bruto terlihat memiliki hubungan yang paling kuat dengan PDRB, yang ditunjukkan oleh pola titik yang lebih mengikuti garis regresi dan kemiringan yang lebih tajam. Pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventory juga bergerak searah dengan PDRB, namun pola titiknya lebih menyebar sehingga hubungan terlihat lebih lemah dibandingkan ketiga variabel yang sebelumnya. Sementara itu, net export menunjukkan hubungan paling lemah di antara semua variabel yang terlihat dari sebaran titik yang sangat tersebar dan garis regresi yang relatif datar. Secara ringkas, variabel konsumsi dan investasi merupakan penjelas PDRB yang paling dominan dibanding variabel inventory dan net export. Selanjutnya adalah distribusi variabel PDRB. Histogram berikut menunjukkan bahwa distribusi PDRB tidak merata dan cenderung terpusat pada nilai-nilai rendah. Sebagian besar data berada pada rentang 0 hingga 200.000, sementara hanya sedikit data pada rentang yang lebih tinggi. Pola ini menunjukkan adanya ketimpangan nilai PDRB antar
observasi memiliki nilai PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas yang lainnya. Kemudian adalah heatmap korelasi variabel. Heatmap berikut menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel ekonomi dalam model. Warna hijau yang lebih gelap menandakan hubungan korelasi yang lebih kuat, sedangkan warna krim menunjukkan variabel yang lebih lemah mendekati nol. Dari heatmap tampak bahwa seluruh variabel pengeluaran seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, LNPRT, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, dan net ekspor memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan PDRB. Pola ini menunjukkan bahwa kenaikan pada variabel-variabel pengeluaran tersebut cenderung diikuti oleh kenaikan PDRB, sehingga variabel ini relevan dan layak digunakan dalam model regresi berganda. Selanjutnya adalah model regresi berganda. Dari model regresi ini menunjukkan bahwa seluruh komponen pengeluaran memiliki koefisien yang mendekati 1, sehingga setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan PDRB dalam jumlah yang hampir sama. Konstanta model bernilai sangat kecil sehingga PDRB terutama terbentuk dari variabel-variabel pengeluaran dalam model. Selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah memenuhi syarat regresi. Uji normalitas menghasilkan p-value 0,596 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Uji autokorelasi dan homokedastisitas juga menghasilkan p-value di atas 0,05 sehingga tidak ditemukan autokorelasi maupun homokedastisitas pada model. Hasil FIF seluruh variabel independen berada di bawah angka 10, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah pengujian individual dasar 4. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki p-value di bawah 0,05 sehingga signifikan mempengaruhi PDRB secara parsial. Uji simultan juga signifikan, yaitu di bawah 0,05 sehingga semua variabel bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan output pada software RStudio diperoleh bahwa nilai koefisien determinasinya bernilai 1, yang berarti 100% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, dan net ekspor, sehingga model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi. Selanjutnya, rangkuman. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model memenuhi seluruh asumsi klasik, sehingga model regresi dinyatakan valid dan layak digunakan. Hasil uji F, p-value lebih kecil daripada 0,5, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PDRB. Hasil uji T, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB. Koefisien determinasi 1 atau 100% variasi PDRB dijelaskan oleh variabel bebas dalam model. Konsumsi, belanja pemerintah, investasi, inventory, dan net ekspor merupakan komponen utama yang menentukan peningkatan PDRB. Kesimpulannya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua komponen pengeluaran berkorelasi positif dengan PDRB, di mana faktor konsumsi dan investasi menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel inventory maupun net ekspor. Analisis regresi mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa seluruh variabel pengeluaran turut menjelaskan perubahan PDRB. Secara keseluruhan, studi ini mengindikasikan bahwa peningkatan daya beli masyarakat serta aktivitas penanaman modal dapat memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.